Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari stoikiometri. Yang pertama kita bahas adalah berkenaan dengan hukum-hukum dasar kimia. Nah, hukum dasar kimia ini merupakan hukum yang mendasari segala perhitungan kimia. Nah, perhitungan kimia itu sendiri disebut juga sebagai stoikiometri. Jadi stoikiometri itu adalah perhitungan kimia gitu ya. Oke, hukum-hukum dasar kimia itu ada 5 gitu ya. Yang pertama ini ada hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Ini ditulisnya Lavoisier ya, dibacanya Lavoisier. Oke, hukum kekekalan massa ini dinyatakan oleh Anthony Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794. Beliau melakukan penelitian gitu ya, dan menghasilkan suatu hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier yang menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi. Ini ketutup gambar ya, karena ini nanti ibu bagikan PPT-nya. Oke, di sini dijelaskan dulu. Jadi hukum kekekalan massa itu menyatakan bahwa massa total zat-zat sebelum reaksi akan selalu sama dengan massa total zat-zat hasil reaksi atau produk gitu ya. Jadi di sini Lavoisier itu melakukan penelitian. Ini ada gambarnya. Melakukan penelitian mengenai raksa gitu ya. Ketika raksa itu dipanaskan ya, dia raksanya di sini disebut berwarna merah gitu ya. Nah, dipanaskan maka dia akan berubah menjadi merkuri atau raksa dan oksigen gitu ya, dan udara gitu ya. Di sini udara maksudnya CO2 gitu ya. Nah, ketika dilakukan penimbangan gitu ya, massa sebelum dipanaskan, massa raksa sebelum dipanaskan, dan di sini setelah dipanaskan ini dalam wadah tertutup ya, agar udara yang dihasilkan dari pemanasan itu terukur massanya gitu ya. Makanya di sini dibuat dalam wadah tertutup gitu. Nah, ketika dipanaskan ternyata massa dari sebelum reaksi dan hasil reaksi itu massanya sama gitu. Maka dicetuskanlah hukum kekekalan massa ini. Oke, jadi kalau misalkan kita nih ya membakar kertas misalkan. Kalau membakar kertas kan kita lihat dia terbakar jadi abu gitu ya. Bisa jadi dia massanya berbeda dengan massa kertas sebelum dibakar gitu ya. Ketika menjadi abu massanya misalkan jadi berkurang. Nah, padahal massa yang berkurang itu ada massa yang tidak terukur karena dia berubah menjadi gas gitu ya, gas CO2. Ketika kertas dipanaskan itu berubah menjadi gas atau udara gitu ya. Kalau di sini contoh di raksa itu jadi udara. Nah, udara itu yang tidak kita ukur gitu, tidak terukur ketika membakar kertas misalkan ya. Ya gitu. Jadi pada percobaan ini dibuat dalam wadah tertutup sehingga semuanya terukur gitu ya, udara yang dihasilkan terukur. Nah, jadi itu hukum kekekalan massa. Nah, di sini ada contoh. Contohnya ketika mereaksikan H2 dengan O2 akan menghasilkan H2O atau air gitu ya. Hidrogen direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan air. Nah, ini awalnya hidrogen 1 gram direaksikan dengan 8 gram oksigen menghasilkan 9 gram H2O gitu. Itu ya. Jadi massa sebelum reaksi itu ya, di sebelah kiri panah ini reaktan atau sebelum reaksi itu ada 1 gram dan 8 gram oksigen gitu ya. Maka nanti hasil reaksinya pasti akan menghasilkan 9 gram gitu ya. Jadi tinggal ditambahkan yang massa di reaktan gitu. Di reaktan ada 1 tambah 8 berarti nanti di produk akan menghasilkan 9 gram. Seperti itu. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust gitu ya. Nah, hukum perbandingan tetap ini dinyatakan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1799.
Nah, yang menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tetap. Tuh, contoh di sini ketika kita mereaksikan H2 ditambah O2 itu akan menghasilkan H2O. Tadi misalkan di sini ada 1 gram. Kalau 1 gram H2 maka direaksikan dengan O2 sebanyak 8 gram akan menghasilkan 9 gram H2O gitu ya. Nah, kalau H2-nya 2 gram, nah maka akan menghasilkan 16 gram O2 direaksikan dengan 16 gram O2 maka akan menghasilkan 18 gram H2O. Nah, di sini kalau misalkan hidrogennya 3 gram, kemudian oksigennya 16 gram, nanti akan menghasilkan berapa gitu ya? Berapa gram H2O? Nah, H2O yang dihasilkan adalah 18 gram. Kenapa tetap 18 gram? Kan harusnya kalau dilihat dari perbandingan ini gitu ya, harusnya dia jadi berapa? 19 gram gitu ya kalau misalkan berdasarkan hukum kekekalan massa, tapi di sini dihasilkan 18 gram. Kenapa gitu ya? Nah, karena berdasarkan hukum perbandingan Proust gitu ya, perbandingan tetap, hukum perbandingan tetap. Di sini kenapa dihasilkan 18 gram? Karena nanti akan dihasilkan hidrogen sisa sebanyak 1 gram gitu ya. Jadi yang dihasilkan H2O yang dihasilkan tetap 18 gram. Nah, oke, kita bahas di sini. Perbandingan dari H dengan O itu berarti 1 berbanding 8 ya. Kalau kita lihat dari sini tuh, ketika H2-nya 1 gram, O2-nya 8 gram maka akan menghasilkan 9 gram. Di sini kita lihat perbandingan antara H dengan O-nya adalah 1 banding 8 ya. Yang ini yang kedua juga 2 gram dengan 16 gram berarti perbandingannya 1 banding 8 ya, sama. Nah, kemudian jadi kita dapat perbandingan H dengan O itu perbandingannya adalah 1 banding 8 gitu ya. Ini perbandingan H dengan O dalam H2O. Oke, perbandingan H dan O dalam H2O itu diperoleh dari ini H banding O ini ketutup. Ini tuh H ya, H berbanding O sama dengan 2 kali massa atom H gitu ya. Karena dalam H2O H-nya kan ada 2 ya, subskripnya 2 ini. Jadi ada 2 kali massa dari atom H karena hidrogennya ada 2 berbanding oksigennya ada 1 berarti 1 kali massa atom O. Kemudian nah jadi dihasilkan 2 kali 1 karena massa atom H itu adalah 1. Bisa kalian lihat di sistem periodik unsur ya. Nah, di sana ada data massa atom relatif dari hidrogen maupun oksigen gitu ya. Massa atom relatif dari unsur-unsur bisa kalian ketahui dari sistem periodik unsur. Oke, jadi di sini massa atom hanya 1, jadi 2 kali 1. Kemudian untuk oksigen massa atomnya itu adalah 16, jadi 1 kali 16. Maka dihasilkan 2 berbanding 16. Maka disederhanakan jadi perbandingannya adalah 1 banding 8. Oke. Nah, itu ya. Jadi hukum perbandingan tetap sehingga nanti ketika tadi contoh yang ini maka akan dihasilkannya tetap 18, tapi nanti akan bersisa 1 gram gitu ya. Karena untuk pembentukan H2O itu perbandingannya adalah 1 banding 8 gitu, antara hidrogen dengan oksigennya itu 1 banding 8. Oke. Kemudian yang ketiga adalah hukum kelipatan perbandingan atau hukum Dalton. Hukum kelipatan perbandingan ini dikemukakan oleh Dalton di mana menyatakan bahwa apabila 2 unsur dapat membentuk lebih dari 1 senyawa dan jika massa salah satu unsur tersebut sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa itu merupakan bilangan bulat sederhana.
Nah, gimana sih contohnya? Di sini ada contoh nitrogen dan oksigen dapat membentuk senyawa-senyawa berupa N2O, kemudian ada NO, ada N2O3 dan N2O4 dengan komposisi massa terlihat dalam tabel berikut. Nah, di sini ada massa dari nitrogen dan oksigennya ya ketika membentuk senyawa ini. Oke, kita lihat massa dari nitrogen pada N2O itu ada 28, oksigennya 16, maka perbandingannya 7:4. Pada NO ini bisa kalian lihat ya massa-massanya. Massa nitrogennya 14, oksigennya 16, maka dihasilkan perbandingan 7:8. Kemudian pada senyawa N2O3 nitrogennya 28 gram, oksigennya 48 gram, maka perbandingannya 7:12. Kemudian pada N2O4 nitrogennya 28 gram, oksigennya 64 gram, maka perbandingannya 7:16. Nah, dari tabel tersebut bila massa N-nya dibuat tetap atau sama gitu ya sebanyak 7 gram, maka perbandingan massa oksigen di dalam senyawa-senyawa yang mengandung nitrogen dan oksigen ini akan menghasilkan massa perbandingan oksigennya itu 4:8:12:16 atau 1:2:3:4 gitu ya. Nah, jadi di sini ada kelipatan gitu ya, perbandingan gitu. Begitu ya, bisa dilihat di sini. Ini perbandingan oksigennya nanti akan menjadi kelipatannya gitu ya. Jadi yang ini 1 kalau disederhanakan banding 2 banding 3 banding 4 itu ya. Nah, nitrogennya dibuat sama misalkan. Jadi nanti oksigennya yang akan berbanding kelipatan. Perbandingannya menjadi kelipatannya seperti itu. Selanjutnya hukum perbandingan volume atau Gay-Lussac gitu ya. Nah, hukum perbandingan volume ini dikemukakan oleh Joseph Louis Gay-Lussac pada tahun 1778 sampai 1850. Gay-Lussac ini mengemukakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi atau direaktan dan gas hasil reaksi adalah bilangan bulat dan sederhana. Nah, ini biasanya kita sederhanakan sebagai perbandingan volumenya itu sebanding dengan koefisien reaksinya gitu ya. Contoh di sini ketika membentuk uap air ada gas hidrogen kemudian direaksikan dengan gas oksigen menghasilkan uap air. Nah, di sini ada H2 gitu ya ditambah O2 menghasilkan H2O. Di sini ada koefisien 2 di hidrogen gitu ya. Kemudian di uap air ada koefisien 2. Karena kalau misalkan kita mereaksikan H2 plus O2 itu menjadi H2O kan jadinya H2O gitu ya. Untuk ini ditambah koefisien untuk menyetarakan gitu ya, menyetarakan jumlah atom-atom di reaktan maupun di produk gitu. Jadi untuk setara ditambahkan koefisien. Nah, koefisien ini, perbandingan koefisien dari reaksi ini untuk gas hidrogen itu berarti 2 berbanding 1 gas oksigen, dan koefisien untuk H2O adalah 2. Seperti itu. Nah, ini merupakan perbandingan volume, menyatakan perbandingan volume. Jadi di sini 2 adalah menyatakan 2 satuan volume dari hidrogen ditambah 1 satuan volume gas oksigen menghasilkan 2 satuan volume uap air gitu. Ini cara membacanya. Atau jika disederhanakan, ini gas hidrogennya 1, gas oksigennya setengah, kemudian uap airnya 1. Ini harusnya di sini ya. Jadi berubah ini posisinya
Jadi ini yang satu di bawah ini adalah satu dari uap air ya. Oke. Nah, tetapi kalau misalkan di sini perbandingannya 1:1 itu bertentangan dengan hukum Dalton. Itu. Jadi gak ada kata Dalton, gak ada atom yang setengah gitu ya. Soalnya atom itu adalah unit terkecil gitu ya dari suatu senyawa, misalkan kan atom itu adalah unit terkecil gitu ya, jadi satu atom tidak dapat dibagi lagi. Nah, jadi setengah ini bertentangan dengan hukum Dalton. Nah, maka dari itu ada yang namanya hipotesis Avogadro atau hukum Avogadro gitu ya. Nah, yang menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Jadi berdasarkan Avogadro nih ada reaksi pembentukan air ya. Jadi kalau berdasarkan hukum Avogadro atau hipotesis Avogadro ini dinyatakan dalam jumlah molekul bukan dalam jumlah atom. Jadi kalau misalkan kita mereaksikan tadi hidrogen dengan oksigen akan menghasilkan air, di sini berarti menyebutnya itu satu molekul hidrogen ditambah setengah molekul oksigen menghasilkan satu molekul air. Gitu ya. Nah, di sini karena hidrogen ini disebut satu molekul hidrogen karena hidrogen di alam itu ditemukannya dalam unsur diatomik gitu ya. Jadi selalu ditemukan dalam bentuk H2 gitu ya, maupun oksigen gitu. Oksigen juga sama. Gitu ya. Oksigen juga sama ditemuinya dalam bentuk diatomik gitu. Nah, ini dinyatakannya dalam molekul berdasarkan hukum Avogadro gitu ya. Nah, di sini digambarkan ada dua atom hidrogen, satu atom oksigen, kemudian dua atom hidrogen dan satu atom oksigen ini sebagai molekul air yang dihasilkan gitu ya. Nah, ini gambarannya ada dua molekul hidrogen bereaksi dengan dua atom hidrogen bereaksi dengan satu atom oksigen, maka akan menghasilkan molekul air gitu ya, yang terdiri dari dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Nah, itu hukum Avogadro. Jadi hukum Avogadro semua gas yang volumenya sama akan mengandung jumlah molekul yang sama gitu ya. Nah, ini jumlah molekulnya sama kan ya, terdiri dari dua atom H dan satu atom O, maka menghasilkan H2O seperti itu. Ya, cukup sekian, nanti Ibu kasih latihan soalnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.